Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini Moms Neko berbeda ya teman-teman. Yang biasa ya Moms Neko posting video-video seputar kucing dan kerajinan tangan, paper quilling seperti itu. Sekali ini saya akan share tentang profesi saya ya sebagai arsitek. Oke. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jadi inspirasi juga buat teman-teman yang ada rencana untuk membangun usaha kontrakan ya, rumah kontrakan, rumah sewa seperti itu. Dan ini saya beri contoh proyek rumah sewa kontrakan yang ukuran lebarnya 6 meter, panjangnya 8 meter ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman. Desain ini tuh muncul karena sudah merasakan bagaimana ya bertahun-tahun mengontrak gitu, dan ya dari situ muncullah ide ini gitu ya, desain ini. Oke, yang pertama ini dari depan ini ada terasnya tidak terlalu besar ini, dan ini ada taman ya, taman kecil supaya ya ada hijau-hijau gitu, walaupun tempat sempit, jadi lahannya sempit ini, tapi ada lahan untuk teman-teman bisa bercocok tanam untuk tanaman yang di pot seperti itu. Karena ternyata ya apalagi zaman sekarang gitu kan, gimana serba mahal gitu kan, teman-teman bisa menanam tanaman ya di dalam pot seperti bawang-bawangan, cabai-cabai gitu. Oke, terus di sini juga ada lahan untuk parkir motor ya teman-teman di sini. Jadi di situ ada beberapa unit kontrakannya tipikal, jadi petak-petak gitu. Di sini ada yang seperti ini juga gitu, dan masing-masing unit itu ada lahan parkir untuk motor seperti ini di sini. Lalu di sini juga ada pintu masuk dari area parkir ini, masuk muncul di sini. Ini pintu depan, masuk pintu depan, lalu kita masuk ke ruang tamu. Nah, dari ruang tamu di sini ada ruang peralihan antara ini area parkir dan kamar. Kamarnya satu ya teman. Nah, kamarnya sendiri ini tidak terlalu besar juga, tapi tidak terlalu kecil juga. Ini cukup untuk pasangan baru yang baru menikah gitu kan ya. Di sini juga ada jendela untuk sirkulasi supaya kamarnya juga tidak pengap, cahaya juga bisa masuk gitu. Nah, untuk mengefektifkan kamar yang tidak terlalu besar ini, saya di sini menggunakan lemari yang pintu geser, dimana lemari itu pintunya itu menggunakan kaca, jadi ada efek lebih luas lagi kamarnya. Dan di sini jikalau ternyata dengan lemari sebesar ini masih kurang baju-baju kita tuh, ada barang lain pun bisa dengan menggunakan lemari gantung seperti ini. Nah, ini ada meja rias juga, ini cerminnya, dan ini bisa dijadikan tempat penyimpanan buku dan apapun yang teman-teman perlukan itu. Lalu di sini juga sebelah tempat tidur ada tempat untuk duduk-duduk santai-santai, cari inspirasi sambil menghadap keluar sini gitu ya. Nah, jendela ini hanya contoh saja, teman-teman bisa berkreasi sendiri. Ini saya
menggunakan ala-ala Jepang gitu ya. Terus kita beralih ke dapur. Dapurnya tidak terlalu besar juga karena ya sesuai dengan lahannya ya, lahan 8 kali 6 meter juga diupayakan maksimal itu. Nah seperti ini kan rapi ya. Kalau seperti ini dibuat kitchen set, jadi gak berantakan dengan perabot-perabot dapur kita. Itu dapur tuh, perabotan kita bisa masuk ke sini, terus aman juga gitu ya, jadi gak cepat kotor juga. Terus ketika ada anak-anak nggak mudah dijangkau juga kalau kita bisa simpan di sini seperti gelas, piring gitu ya, jadi lebih bersih ya dapur. Jadi ini untuk kompor. Seperti itu. Nah di sini juga ada pintu, jadi ketika masak kita bisa buka pintu ini sebagai sirkulasi udara gitu. Jadi asap dari masakan kita juga bisa keluar dari sini, jadi tidak si asap yang ketika kita masak itu tidak berkumpul di ruangan, di dalam rumah, bisa keluar. Nah dan keluar ini nyambung ke tempat jemuran. Walaupun kecil, ini sangat penting sekali. Kenapa? Yang berpengalaman sama seperti saya pasti mengerti ya, tempat jemuran masing-masing tuh penting sangat dibandingkan dengan tempat jemuran bersama-sama dengan tetangga itu. Kita bisa mencuci kapan saja dengan seperti ini, mau pagi, siang, malam itu tidak masalah. Apalagi ini juga tidak terbuka seperti ini ya teman-teman, ada penutupnya juga, ada atapnya juga, jadi jemuran kita juga aman ketika hujan, itu tidak akan basah insyaallah. Lalu di sini juga ada lubang sirkulasi udara, jadi ketika kita menjemur di sore hari pun bisa itu tertiup-tiup angin, bisa kering juga gitu di keesokan harinya. Begitu. Lalu lanjut ke kamar mandi. Ya, ini kamar mandinya dengan kloset jongkok. Bisa juga dengan alternatif lain yang teman-teman emang butuhkan, misalkan pakai kloset duduk pun bisa. Ya, sesuai budget teman-teman saja ya. Ini pun bisa menggunakan shower ataupun pakai keran yang pakai menampung dengan ember. Kenapa di sini saya tidak membuat bak? Karena saya pikir itu dengan adanya bak itu bisa membuat sempit juga ya. Kalau ember kan portable ya, bisa dipindah-pindah begitu. Terus untuk mengurasnya juga lebih mudah ya kalau ember, bisa dicuci gitu. Tapi ya kembali lagi pada teman-teman ya, mau seperti apa, nanti kita tunjukkan juga tampak depannya ya. Ini tampak depannya seperti ini dengan lighting. Nah ini yang tadi satu unit seperti ini ada berdempetan ya, jadi ini bertetangga, sehingga ini ada masing-masing ada area parkir, sehingga tidak ada lagi gitu ya motor yang menghalangi akses jalan keluar masuk ke kontrakan kita itu. Nah ini tempat jemuran tadi yang kita bahas ya, ada penutupnya seperti ini. Oke, sekarang kita bisa lihat ya 3D nya, visual secara 3 dimensi ya. Ini pintu masuk ya teman, lalu ada jendela juga, ini jendela yang ruang tamu, jadi ini sirkulasinya maksimal ya teman-teman. Tuh ada ventilasi, jendela juga cukup besar. Ini tempat jemuran ya, ini yang saya tadi jelaskan ya, bisa untuk tanaman hias ataupun ya bawang-bawangan di sini walaupun kecil ya cukup
bermanfaat ya. Terasnya ya seperti ini teman-teman ya gambarannya. Lalu selanjutnya di sini akan ditampilkan contoh interior untuk kamarnya. Nah ini tadi kita bahas pintu lemari yang menggunakan kaca cermin. Lalu ini cermin rias sudah plus dengan lampunya. Ya gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komennya. Juga share ya video ini. Tonton terus video-video Moms Neko yang lainnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.